berjuta rasa-rasa yang tak mampu diungkapkan kata-kata. Dengan beribu cara-cara kau selalu membuatku bahagia. Kau adalah alasan dan jawaban atas semua pertanyaan. Yang benar-benar ku inginkan hanyalah kau untuk selalu di sini, ada untukku. Maukah kau tuh menjadi pilihanku, menjadi yang terakhir dalam hidupku? Maukah kau tuh menjadi yang pertama, yang selalu ada di saat pagi ku membuka mata? Oh, izinkan aku memilikimu, mengasihimu, menjagamu, menyayangimu, memberi cinta, memberi semua yang engkau inginkan. Selama aku mampu, aku akan berusaha mewujudkan semua impian dan harapan untuk menjadi kenyataan. Maukah kau tuh menjadi pilihanku, menjadi yang terakhir dalam hidupku? Maukah kau tuh menjadi yang pertama, jadi yang selalu ada di saat pagi ku membuka mata? Jadi
ujian sekolah, serpihan berbahagia, atau justru buatmu merana. Oh, pertahankan atau melupa, pilihanmu kawan, tidak mengapa. Oh, tak apa jika ada ingatan yang terus menghangatkan dirimu. Jaga apinya, hadapi hari, teruslah kau begitu. Jika ada pedih yang panjang mengikat tubuhmu, percayalah dunia tak selamanya harus begitu. Dalam kepala ribuan memori, mana yang membuatmu di hari ini? Jika ada ingatan yang terus menghangatkan dirimu, jaga apinya, hadapi hari, teruslah kau begitu. Jika ada pedih yang panjang mengikat tubuhmu, percayalah dunia tak selamanya harus begitu. Jika ada yang kau pelajari dari masa lalumu, jaga apinya, hadapi hari, teruslah kau begitu. Jika ada yang buatmu tak mau buka lembaran baru, percayalah dunia tak selamanya harus begitu. Harus begitu. Percayalah dunia tak selamanya harus begitu. Harus begitu. Hari telah berganti, tak bisa ku hindari. Tibalah saat ini bertemu dengannya. Jantungku berdegup cepat, kaki bergetar hebat. Akankah aku ulangi merusak harinya? Mohon Tuhan untuk kali ini saja, beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja, lancarkanlah hariku, hariku bersamanya, hariku bersamanya. Kau tahu betapa aku lemah di hadapannya. Kau tahu berapa lama aku mendambanya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja, beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja, lancarkan
asmara, mengikat janji bersama selamanya. Hati telah terikat, sepasang mata memikat, melambungkan asmara yang selalu meminta. Mengulur senja menanti datang sang pemilik hati, rela menanti sejak terbit mentari. Tak sabar untuk berbagi segala isi di hati, ceriakan sanubari dan berjumpa di ujung hari. Indahnya kisah kasih kita di masa remaja, di bawah rayu senja kita di madu bermanja. Tiada masa-masa yang lebih indah dari masa remaja. Seakan dunia milik berdua, hati terasa merindu tanpa rasa duka, berkumandang madu senandung asmara kepada yang tercinta. Nada-nada tercipta, genggam pesona jiwa ku serahkan dan kau terima. Kita dua insan yang sedang bermadu kasih, tak peduli apa yang kan terjadi. Yang ku ingin saat ini kau bersamaku di sini. Dari 1000 jalan di dunia, mengapa berpapasan bertemu dia? Inginnya lari pergi tanpa kata, mengapa sudut mata hafal rupanya? Lupa bahwa lupakannya tak mudah, tapi itu senyuman yang ku suka. Sepertinya sama, tatapan gas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali
Halo Technoers, selamat datang kepada peserta kompetisi Mobile App UI UX Design Technofair 12.0. Dimohon untuk mengaktifkan kameranya ya, dan ajak kembali teman-temannya untuk mengikuti technical meeting Mobile App UI UX Design Technofair 12.0. Dan jangan lupa juga ya untuk menggunakan format nama yang telah ditentukan, yaitu nama kompetisi, underscore nama tim, underscore nama lengkap. Terima kasih. Sepertinya sama, tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Sialan dia, sakit dan air mata sia-sia. Selalu ada hingga sana tempat untuknya. Sepertinya sama, tatap penas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, Seketika kembali ku jatuh cinta. sialan dia, sakitan air mata sia. Dari semuanya hanya dia, oh dia, yang buat tidurku tak tentu. Sialan. Di saat kita bersama, di waktu kita tertawa, menangis, merenung oleh cinta. Kau coba hapuskan rasa di mana kau melayang jauh dari jiwaku, juga mimpiku. Biarlah hariku
lagi derita. Mungkin nanti semua justru memburu hati-hati, namun terjatuh lagi. Tapi luka adalah niscaya, ku tanggung denganmu selama ku mampu. Selalu menertawakan ramalan bintang, kartu tarot orang pintar, pembaca nasib. Namun padamu ku percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para peserta kompetisi mobile app UI UX Design Technofair 12.0. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara technical meeting Technofair 12.0 kali ini. Kami ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan terima kasih karena sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan technical meeting hari ini. Sebelum saya mulai, perkenalkan, nama saya Kiara Aninda selaku Master of Ceremony pada acara hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, akan ada pembukaan. Yang kedua, akan ada menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Gunadarma. Yang ketiga, akan ada sambutan oleh Kak Abiyu Rashik selaku Project Officer Technofair 12.0. Yang keempat, akan ada pembukaan acara technical meeting kompetisi UI UX Design Technofair 12.0. Yang kelima, akan ada penjelasan teknis pelaksanaan kompetisi UI UX Design. Yang keenam, akan ada sesi tanya-jawab. Yang ketujuh, akan ada sesi dokumentasi. Dan yang terakhir, akan ada penutupan. Baik, kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Gunadarma. Kepada kakak operator dipersilahkan. Indonesia, ku bersama
Baik, selanjutnya akan ada sambutan oleh Kak Abiyu Rashid selaku Project Officer Teknofair 12.0. Kepada Kak Abiyu dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya dan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para calon juara Teknofair 12.0. Puji syukur kita panjatkan kepada Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat mengikuti Technical Meeting Teknofair 12.0 pada hari ini. Saya, Abiy Rasik Muadzib, selaku Project Officer Teknofair 12.0 mengucapkan terima kasih atas dan selamat datang kepada seluruh peserta kompetisi, terutama kompetisi UI UX Design. Technical meeting ini diselenggarakan untuk memberikan penjelasan teknis seputar perlombaan, mulai dari alur, aturan, hingga sistem penilaian. Mohon disimak dengan baik agar tidak terjadi kesalahan saat pelaksanaan nanti. Semoga kompetisi ini menjadi ruang bagi teman-teman untuk belajar, berkembang, dan menunjukkan karya terbaiknya. Sekian sambutan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, jaga sportivitas, dan selamat berkompetisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Abiyu atas sambutannya. Selanjutnya, kita masuk ke acara berikutnya, yaitu penjelasan technical meeting kompetisi UI UX Design Technofair 12.0 yang akan disampaikan oleh Kak Tresya. Kepada Kak Tresya dipersilakan. Halo semua. Jadi di sini aku Tresya yang akan memaparkan teknis dari UI UX Competition di Technical Meeting kali ini. Nah, di Technical Meeting kali ini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama ada waktu, tanggal, dan tempat media. Yang kedua ada kriteria penilaian. Dan yang ketiga ada ketentuan dan timeline. Selanjutnya, ada pelaksanaan kompetisi. Yang pertama, ada babak penyisihan. Nah, babak penyisihan ini dilaksanakan di hari Sabtu, tanggal 5 Juli 2025, pada pukul 00 sampai 23.59 yang bertempat di link Google Form. Selanjutnya, ada babak final yang diselenggarakan di hari Selasa, tanggal 12 Juli 2025, pada pukul 09.00 sampai 14.50 bertempat di Auditorium J167, Kampus J1 Universitas Gunadarma. Selanjutnya, ada ketentuan kompetisi. Yang pertama, satu tim terdiri atas maksimal 3 anggota, yang mana ada 1 anggota untuk menjadi ketua tim. Yang kedua, peserta harus memenuhi semua ketentuan kompetisi mobile app UI UX Design, serta ketentuan umum kompetisi mobile app UI UX Design. Yang ketiga, satu tim hanya dapat mengajukan 1 buah karya pada kompetisi mobile app UI UX Design. Yang keempat, peserta diperbolehkan memiliki dosen pembimbing dalam kompetisi. Dosen pembimbing dan peserta harus dari perguruan tinggi yang sama. Yang kelima, peserta harus membuat desain atau produk sesuai dengan tema, yaitu Blending Creativity and Usability in Mobile Design. Dan yang keenam, selanjutnya, kompetisi mobile app UI UX Design Technofair 12.0 ini terdiri dari 2 babak, yaitu babak penyisihan dan babak final. Babak penyisihan diselenggarakan secara online melalui website, platform Discord, dan media sosial Technofair 12.0. Dan babak final, mobile app UI UX Design diselenggarakan secara offline pada Auditorium J167, Kampus J1 Universitas Gunadarma. Yang ketujuh, karya desain atau produk yang diajukan belum pernah diikutsertakan atau menjadi pemenang atau memperoleh penghargaan pada kompetisi lain. Yang kedelapan, peserta yang melanggar peraturan akan didiskualifikasi. Yang kesembilan, karya yang dikompetisikan tidak mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan isu sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kesepuluh, dilarang melakukan penjiplakan dan pembuatan karya, dan apabila peserta terbukti melakukan penjiplakan, maka akan dinyatakan gugur. Dan yang terakhir, peserta wajib mengikuti setiap peraturan yang telah ditentukan oleh pihak panitia. Selanjutnya ada sistem penilaian pada babak penyisihan. Nah, pada babak penyisihan ini ada 5 kriteria penilaian. Yang pertama, ada identifikasi masalah dengan bobot nilai 20%. Yang kedua, ada inovasi desain produk dengan bobot nilai 25%. Yang ketiga, ada metode desain dengan bobot nilai 20%. Yang keempat, ada analisis desain karya
dengan bobot nilai 20%, dan yang kelima ada kerapihan dan estetika dengan bobot nilai 15% dengan total semua bobot 100%. Selanjutnya, ada sistem penilaian di babak final. Nah, di babak final ini ada tiga kriteria penilaian. Yang pertama, ada penguasaan materi dengan bobot nilai 35%. Yang kedua, ada penyajian komunikasi dengan bobot nilai 30%. Dan yang terakhir, ada kemampuan menjawab pertanyaan juri dengan bobot nilai 35% dengan total bobot seluruhnya 100%. Selanjutnya, ada timeline kompetisi. Yang pertama nih, tanggal 21 Mei sampai 19 Juni 2025, pada pukul 00 sampai 23.59, ada kegiatan pendaftaran yang bertempat pada website Teknofair 12.0. Tanggal 22 Juni 2025 pada pukul 13.00 sampai 15.20 ada kegiatan technical meeting kompetisi mobile app UI UX design yang bertempat di Zoom Code Meeting. Selanjutnya tanggal 5 Juli 2025 pada pukul 00 sampai 23.59 ada kegiatan mobile app UI UX design babak penyisihan yang bertempat di link Google Form. Selanjutnya tanggal 8 Juli 2025 pada pukul 15.00 ada pengumuman finalis kompetisi mobile app UI UX Design yang bertempat di website dan sosial media Teknofair 12.0. Selanjutnya, tanggal 12 Juli 2025 pada pukul 09.00 sampai 14.50 ada kegiatan mobile app UI UX Design Final yang bertempat di Auditorium J167 Kampus J1 Universitas Gunadarma. Selanjutnya, tanggal 13 Juli 2025 pada pukul 15.00 ada pengumuman nominasi 3 tim terbaik kompetisi yang bertempat di website dan sosial media Teknofair 12.0. Dan yang terakhir, tanggal 19 Juli 2025 pada pukul 09.00 sampai 13.00 ada kegiatan closing ceremony Teknofair 12.0 yang bertempat di Auditorium J167 Kampus J1 Universitas Gunadarma. Oke, mungkin itu aja untuk pemaparan teknis dari UI UX Competition kali ini. Selanjutnya ada sesi Q&A, saya kembalikan ke MC. Baiklah, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Jika ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan-sungkan ya, karena setiap pertanyaan pasti bermanfaat bagi kita semua yang hadir di technical meeting hari ini. Jadi, boleh banget nih, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa raise hand, atau langsung open mic, atau bisa dikirimkan lewat chat Zoom ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, sertakan nama tim, dan nama jurusan ya. Oke, ada yang nanya nih di kolom chat. Dari Muhammad Bintang. Penyisihannya yang dimaksud di platform Discord itu sambil dipresentasikan atau gimana? Oke, terima kasih Bintang atas pertanyaannya. Saya berikan ke moderator. Iya. Oke, pertanyaannya kita tampung dulu ya sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Ada pertanyaan lagi nih dari Muhammad Syefa Kurniawan Maiza.
Aku dari tim kayak jurusan Informatika Kalimalang ingin bertanya. Se- Semisal kita itu semisal kita itu karyanya contoh redesign dari semisal sebuah aplikasi, anggap aja Vikles Gunadarma, itu bolehkah kita melakukan redesign? Kita nambahin fitur yang kurang dan sebagainya. Atau harus pure murni dari awal kreativitas kita? Makasih. Pertanyaannya bagus banget nih. Terima kasih ya, Muhammad Syafa Kurnia Maiza. Pertanyaannya saya berikan ke Kak Moderator untuk menjawabnya ya. Oke, aku mau jawab dari pertanyaannya Bintang, Muhammad Bintang. Jadi, babak penyisian itu bukan pakai Discord ya, pakai link Google Form. Nah, yang dikumpulin itu nanti proposalnya berbentuk PDF. Begitu. Semoga menjawab. Terima kasih Kak Moderator atas jawabannya. Untuk Muhammad Bintang, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Baik, sudah terjawab. Oke, aku mau jawab pertanyaan dari siapa tadi? Seva ya. Seva. Jadi untuk karya itu boleh murni dari awal atau boleh juga untuk redesign dari suatu aplikasi ya. Terima kasih Kak Moderator atas jawabannya. Untuk Kak Syefa, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Saya mau coba mic Erika, boleh gak? Boleh? Oke, tadi kan apa berarti kan kita itu boleh dari redesign salah suatu aplikasi gitu kan? Nah, dari yang aplikasinya itu, semisal kayak tadi aku contoh ngambil dari studi kasus Apiklas tuh yang ada fitur-fitur segala macamnya, segala kekurangan. Nah, habis itu kita itu kan berarti boleh nge-redesign dari apa yang kita nambah-nambahin kayak yang kurang-kurangnya gitu kan. Nah, sama satu lagi sekalian aja deh, biar nggak usah ini lagi. Kalau misalnya tadi ada saya baca di peraturan ada kayak ngejipak-jipak gitu. Kalau misalnya untuk icon atau aset gitu kita boleh ngambil kah dari lo atau kita bikin dari awal kayak icon rumah gitu segala macamnya. Terima kasih. Terima kasih Syefa sudah bertanya. Pertanyaannya saya berikan ke Kak Moderator untuk menjawabnya ya. Oke, KMC kayaknya ini ditampung dulu ya karena lumayan banyak. Nanti aku jawab sekalian satu persatu. Oke, di chat nih banyak nih yang nanya. Saya bacain satu-satu ya. Pertama dari Manut Dalen Gusti. Kak izin bertanya, nama saya Mahdi dari tim Manut Dalane Gusti, jurusan Sistem Informasi. Untuk pembuatan user interface, apakah cukup satu interface saja bagian pengguna atau perlu dibuat dua interface untuk bagian pengguna dan admin? Pertanyaan kedua dari Diva dari Via Angelia. Izin bertanya, Kak. Saya Via Angelia dari tim di Vanguard. Untuk babak satu itu, selain mengumpulkan proposalnya, apakah perlu mengirimkan file final prototype atau masih tahap awal prototype-nya ya, Kak? Terima kasih, Kak. Selanjutnya, dari Firas Fahzira, izin bertanya, aku dari tim Bubadi Bako. Untuk desain, apakah harus pakai bahasa Inggris atau harus pakai bahasa Indonesia? Atau boleh campur? Terima kasih, Kak. Selanjutnya, dari Delia Visita. Halo Kak, aku Delia dari tim Divagord, jurusan Sistem Informasi. Untuk proposalnya, harus harus pakai seperti yang seharusnya atau boleh yang agak visual ya Kak? Terima kasih. Bagus-bagus banget nih pertanyaannya. Semuanya saya berikan ke Kak Moderator untuk menjawabnya ya.
Ada pertanyaan baru nih dari Vicky Chandra. Izin tanya Kak, untuk proposal apakah ada format dari panitia atau minimal ada dikasih contoh Kak? Terima kasih. Pertanyaannya saya berikan ke Kak moderator untuk menjawabnya ya. Oke, aku mau jawab pertanyaan dari Mahdi. Kak, izin bertanya namanya ini untuk pembuatan user interface, apakah cukup satu interface saja? Bagaimana pengguna atau perlu dibuat dua interface? Nah, untuk interface ini boleh, jadi tergantung tim ya. Masing-masing boleh untuk satu interface atau dua interface, pokoknya tergantung tim masing-masing gitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Via. Untuk babak satu, selain pengumpulan proposal, apakah perlu mengirim file final prototype? Nah, untuk babak penyisian ini hanya pengumpulan proposal aja ya. Jadi untuk final prototype-nya ini nanti ditaruh di PPT dan dipresentasikannya itu saat final. Selanjut, oh ya, apakah terjawab? Tidak, Kavia. Buat Kak Madi dan Kavia, apakah terjawab pertanyaannya? Oke, makasih kembali. Lanjut. Ada pertanyaan baru dari Via Angelia. Izin bertanya, Selain Pak. Apabila proposalnya ternyata lebih dari 20 halaman, itu masih diperbolehkan atau tidak ya, Kak? Dan untuk 20 halaman ini sudah termasuk halaman lampiran, cover, dan daftar pusakanya. Atau 20 halaman itu hanya isinya saja ya, Kak? Terima kasih. Baik, pertanyaannya saya berikan ke Kak Moderator. Oke, aku mau lanjut jawab pertanyaan dari Firas. Apakah harus pakai bahasa Inggris atau harus pakai bahasa Indonesia? Jadi pakai bahasa apa aja boleh, nggak ada ketentuan. Tapi harus satu bahasa ya, nggak boleh dicampur-campur, nggak boleh Inggris Indo atau Indo Inggris. Jadi Inggris ya Inggris, Indo ya Indo gitu. Jawab nggak Firas? Ada pertanyaan baru dari Muhammad Syefa Kurnia. Kak, tadi soal yang untuk penciplakan, kalau untuk soal aset gitu seperti icon, gambar, font, dan sebagainya, kita boleh ngambil dari luar kah? Baik, pertanyaan saya berikan ke Kak Moderator.
Oke, aku mau lanjut jawab pertanyaan Kak Delia. Untuk proposalnya harus pakai seperti yang seharusnya atau yang agak visual. Jadi boleh ya agak visual, tapi harus tetap pakai template dari panitia. Boleh agak visual tapi tetap formal gitu. Tetap formal sesuai proposal yang sebenarnya seperti apa. Jadi gak terlalu berlebihan untuk visualnya. Begitu. Apakah menjawab Kak Delia? Oke, sama-sama. Aku mau lanjut jawab pertanyaan Kak Vicky Chandra. Untuk proposal, apakah ada format dari penitia? Ada ya, ada di rulebook. Jadi, Kak Vicky bisa langsung buka rulebooknya aja. Di situ ada format yang disediakan oleh panitia. Apakah menjawab Kak Vicky? Oke, aku mau lanjut jawab pertanyaannya Kak Via. Apabila proposal ternyata lebih dari 20 halaman itu masih diperbolehkan atau enggak ya? Jadi untuk proposal itu boleh lebih dari 20, tapi kalau bisa masih di kisaran 20 gitu. Terus 20 halaman itu juga belum termasuk cover kok. Jadi 20 halaman itu pure isi proposal itu aja, nggak terhitung dari cover, lampiran, dan lain-lainnya. Gitu, Kak. Oke, sama-sama Kak Via. Ada pertanyaan baru nih dari Brian Egra Satria. Izin bertanya, Kak, berarti untuk pengumpulan di babak penyisihan itu proposal aja ya, Kak? Tidak ada link firma ataupun video demo untuk dikumpulkan. Terima kasih, Brian, atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan saya berikan ke Kak Moderator. Aku mau lanjut jawab dari pertanyaan Kak Muhammad Sefa. Kak, tadi soal yang penjimplakan, kalau untuk soal
aset gitu seperti icon, gambar, font, dan sebagainya kita boleh ngambil dari luar kah? Jadi kalau misalkan aset yang pasaran itu boleh diperbolehkan seperti icon, foto, dan lain-lain asalkan tidak ada hak cipta dan aman. Tapi lebih bagus untuk buat sendiri ya karena itu juga nambah poin atau nilai buat tim kalian. Gitu. Apakah menjawab Kak Muhammad Sefa? Oke, aku mau lanjut jawab dari pertanyaan Kak Brian Erga Satria. Berarti untuk pengumpulan di babak penyisian itu proposal aja ya, Kak? Tidak ada firma ataupun video Figma ataupun video demo untuk dikumpulkan. Iya, betul. Hanya proposal saja dan dikumpulnya di link Google Form ya. Terima kasih Kak Moderator atas jawabannya. Untuk Brian, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Oke, sama-sama. Ayo nih Technowares, jangan malu untuk bertanya ya. Bisa langsung raise hand atau tulis di kolom chat. Wah, dari tadi pertanyaannya bagus-bagus banget ya. Tapi sayangnya waktu kita untuk Q&A sudah habis. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui grup WhatsApp ya. Selanjutnya akan ada sesi dokumentasi. Kepada kakak operator dipersilakan. Pada sesi ini saya akan mengambil screenshot sebagai dokumentasi kegiatan. Dimohon kepada para peserta untuk menyalakan kameranya masing-masing. Ayo guys, yang belum on cam, silakan on cam ya.
Masih banyak nih yang belum on cam. Yang belum on cam, ditungguin ya on camnya. Oke, langsung saja di screenshot ya. 1, 2, 3. Baik, sesi dokumentasi selesai. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada kakak operator. Tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir di Technical Meeting Kompetisi UI UX Design Technofair 12.0. Oleh karena itu, marilah kita tutup acara Technical Meeting kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa ya untuk mengikuti akun sosial media Technofair untuk mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut mengenai event Technofair 12.0. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan, mohon dimaafkan. Saya, Kiara Aninda, selaku Master of Ceremony, pamit undur diri. Semangat kepada kalian semua, kami tunggu di kompetisi Technofair 12.0. See you Technofair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaikan sapanya, dia berupaya mencari senyummu dengan rayuan yang pelik. Waktu demi waktu berlalu, keinginanmu mulai tumbuh. Biar dia merindukanmu sendiri. Oh, jangan resah, dia pasti pikirkanmu, walau kau tak tahu. Hingga di ujung malam, engkau menyusuri jalan bersamanya di kala dinginnya senja. Hanya berduaan tanpa tahu tujuan, bahkan tidak mau tahu. Namun sudah saatnya